Sejarah tidak selalu ditulis dengan kepahlawanan. Seringkali, ia diukir dengan pengkhianatan yang sangat rapi. Di Tumapel, seorang pemuda bernama Ken Arok tidak menghancurkan tembok istana dari luar. Ia merayap masuk ke dalam sistem, menjadi racun yang bekerja lambat namun mematikan. Ken Arok memulai pendekatannya dengan sistematis. Sebagai abdi kepercayaan, ia sengaja memberikan informasi-informasi palsu tentang adanya bibit pemberontakan. Akibatnya, Tunggul Ametung terjebak dalam paranoia. Sang Aku mulai bersikap represif, mencurigai orang-orang terdekatnya, dan mengambil keputusan-keputusan keras yang mencekik rakyat. Di mata publik, Ametung adalah tiran yang kehilangan arah. Sementara Ken Arok tetap terlihat sebagai pelaksana setia yang terpaksa menjalankan perintah keras tuannya. Pada tahap ini, Ken Arok telah memahami bahwa kekuasaan Tumapel rapuh, legitimasi dapat dipindahkan, dan pembunuhan harus dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan langsung. Rencana besar mulai terbentuk. Tunggul Ametung harus mati, tetapi bukan oleh tangan yang dapat ditelusuri langsung kepada Ken Arok. Inilah awal dari rangkaian peristiwa yang kelak melibatkan pembuatan senjata, pengalihan kesalahan, dan perubahan besar dalam sejarah Jawa. Tidak ada catatan tentang kesepakatan tertulis atau rencana pembunuhan yang secara eksplisit dibicarakan antara Ken Arok dan Ken Dedes. Namun, terdapat indikasi bahwa keduanya memiliki kesadaran kepentingan yang sejalan. Ken Dedes hidup dalam pernikahan yang penuh tekanan dan kekerasan. Sementara Ken Arok melihat Tunggul Ametung sebagai penghalang utama ambisinya. Intrik ini bersifat sunyi, tetapi menentukan. Dalam sumber-sumber tradisi Jawa seperti Pararaton, disebutkan bahwa Ken Arok memesan sebuah keris kepada seorang empu bernama Gandring. Tujuannya bukan sekadar memiliki senjata, melainkan menciptakan alat pembunuhan yang tidak dapat dilacak, dan cukup sakral untuk memberi legitimasi simbolik pada tindakan yang akan dilakukan. Pembuatan keris pada masa itu bukan pekerjaan biasa. Seorang empu harus melakukan ritual, memilih hari baik, dan menggabungkan unsur logam dengan doa dan laku spiritual. Empu Gandring memperingatkan bahwa keris tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan agar sempurna dan aman digunakan. Namun Ken Arok tidak bersedia menunggu. Ketika keris itu belum selesai, Ken Arok memaksa mengambilnya. Dalam pertengkaran yang terjadi, Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum disempurnakan itu. Dalam versi legenda Jawa, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan menewaskan 7 turunan, termasuk Ken Arok sendiri. Secara historis, peristiwa ini menunjukkan satu hal penting. Ken Arok telah melewati batas moral dan sosial. Ken Arok tidak bermaksud membunuh Tunggul Ametung secara langsung. Ia merancang agar pembunuhan itu tampak sebagai kejahatan internal. Target yang dipilih adalah Kebo Ijo, seorang pengawal yang dikenal gemar memamerkan keris, tidak berhati-hati, dan sering mabuk. Ken Arok secara sengaja meminjamkan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo, membiarkannya dipamerkan di depan umum, sehingga semua orang tahu senjata itu berada di tangan Kebo Ijo. Dengan demikian, ketika pembunuhan terjadi, kecurigaan akan langsung mengarah kepadanya. Tumapel tertidur dalam keheningan malam. Tak ada suara perang, tak ada tanda pemberontakan. Namun justru di malam inilah, sejarah Jawa akan berubah selamanya. Ken Arok telah memutuskan, tak ada jalan kembali. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang keras dan angkuh, harus mati, bukan karena dendam semata, melainkan karena tahta, cinta, dan takdir. Dalam gelap, Ken Arok menyelinap. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan berarti. Satu tusukan keris mengakhiri kekuasaan Tunggul Ametung. Maka runtuhlah kekuasaan lama. Keris ditinggalkan tertancap di tubuh korban. Bukti itu sengaja telah disiapkan. Tumapel gempar. Semua mata tertuju pada satu nama, Kebo Ijo. Ia dituduh, diadili, dan dihukum mati.
tanpa pernah tahu bahwa dirinya hanyalah alat. Ken Arok berdiri sebagai pemenang. Ia tampil sebagai prajurit setia. Kematian Tunggul Ametung tidak serta-merta menjadikan Ken Arok sebagai penguasa. Justru pada titik inilah pertarungan politik yang sesungguhnya dimulai. Tumapel adalah wilayah penting bagi kerajaan Kediri. Kekosongan kekuasaan berpotensi menimbulkan intervensi dari pusat. Jika Ken Arok gagal mengendalikan situasi dengan cepat, ia bisa saja dianggap sebagai pemberontak dan dibinasakan. Karena itu, Ken Arok bergerak bukan dengan pedang, melainkan dengan legitimasi dan aliansi. Segera setelah kematian Tunggul Ametung dan eksekusi Kebo Ijo, Ken Arok mendorong terbentuknya satu versi resmi peristiwa. Tunggul Ametung dibunuh oleh pengawalnya sendiri karena pengkhianatan internal. Narasi ini penting karena menghindari kecurigaan terhadap Ken Arok, menjaga Tumapel tetap dianggap stabil, dan memberi pembenaran hukum atas peralihan kekuasaan. Ken Arok menempatkan orang-orangnya di posisi kunci, di barisan prajurit, di pengawal istana, dan di lingkungan administrasi Tumapel. Tanpa dukungan militer, klaim atas Tumapel tidak berarti. Ken Arok menawarkan penghapusan hukuman lama, pembagian rampasan, dan promosi bagi prajurit yang setia. Sebaliknya, mereka yang dianggap dekat dengan Tunggul Ametung disingkirkan, dipindahkan, atau diisolasi. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, Tumapel berada di bawah kendali efektif Ken Arok, meski secara formal ia belum menjadi aku. Di atas puing-puing kekuasaan lama, Ken Arok bergerak cepat. Ia mengambil posisi sebagai pelindung Ken Dedes, sang permaisuri yang sedang mengandung. Ken Dedes kini menjadi janda penguasa yang terbunuh. Dalam struktur politik Jawa kuno, ini bukan posisi lemah, justru sebaliknya. Sebagai perempuan berdarah bangsawan dan putri pendeta penting, Ken Dedes membawa legitimasi sosial, koneksi spiritual, dan simbol wahyu ke Prabon. Dengan melindungi dan mendekatinya, Ken Arok mengamankan dukungan elit keagamaan dan mengikatkan dirinya pada garis legitimasi Tumapel. Pernikahan mereka bukan sekadar ikatan pribadi, melainkan pernyataan politik. Ketika Ken Arok menikahi Ken Dedes, pesan yang dikirim sangat jelas, kekuasaan Tumapel tidak putus. Ia hanya berpindah. Bagi rakyat dan pejabat, pernikahan ini berarti stabilitas tetap terjaga, tatanan lama diteruskan, dan tidak ada alasan bagi Kediri untuk langsung turun tangan. Dengan demikian, Ken Arok tampil bukan sebagai perebut kekuasaan, tetapi sebagai penerus yang sah. Sementara itu di Kerajaan Kediri, Raja Kertajaya memahami makna pernikahan itu. Ini bukan soal cinta, ini soal klaim kekuasaan. Bagi Kertajaya, Ken Arok telah melanggar hukum tertinggi Jawa. Seorang bawahan tidak boleh menentukan garis suksesi tanpa restu raja. Pernikahan itu adalah tantangan terbuka terhadap Kediri. Ken Arok diminta menghadap untuk mempertanggungjawabkan kematian Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan Ken Dedes. Namun Ken Arok menolak datang. Ia tahu, menghadap Kediri berarti mati. Dan dengan menolak panggilan itu, ia melakukan hal yang tak pernah dilakukan penguasa Tumapel sebelumnya. Ia menolak kekuasaan Kediri. Di Istana Daha, Raja Kertajaya memahami arti penolakan itu. Ia bukan sekadar pembunuh, ia telah menjadi pemberontak. Bagi Kertajaya, Ken Arok telah melewati batas terakhir. Membunuh seorang pejabat kerajaan masih bisa diadili, menikahi jandanya masih bisa dihukum. Tetapi menolak panggilan raja berarti mengingkari tatanan kosmis Jawa. Itu bukan kejahatan, itu pengkhianatan. Para Brahmana Kediri tahu lebih jauh. Ken Dedes diyakini memiliki wahyu kedaton, tanda ilahi yang menunjukkan siapa yang pantas menjadi raja. Dengan menikahi Ken Dedes, Ken Arok seolah berkata kepada dunia, "Akulah raja berikutnya." Bukan raja Tumapel, bukan bawahan Kediri, tetapi raja yang berdiri sendiri. Ken Arok bukan lagi prajurit rendahan. Ia adalah penguasa Tumapel.
Namun sejarah tidak pernah lupa. Pada asal-usul sebuah tahta, Ken Arok mendapatkan mahkota, mendapatkan cinta, dan mendapatkan kerajaan. Tapi di balik semua itu, kutukan keris Empu Gandring masih menunggu. Karena tahta yang lahir dari darah akan selalu ditagih oleh darah berikutnya. Lalu bagaimana Ken Arok mempertahankan tahta di Tumapel? Ikuti kisahnya di episode Pemberontakan Ken Arok melawan Kediri.